balik lagi ke part 4. Sebelumnya kita udah bikin dia bisa jalan kiri kanan kita udah bisa, sama diam lagi. Yang kita bikin dia loncatnya itu mudah sekali. Di sini kita bakal belajar baru lagi, namanya kita bikin method atau function yang namanya itu. Nah, di sini bakal kita pakai trigger, yang namanya trigger, atau kita karena ini belum pakai trigger ya, kita masih semuanya ininya belum trigger nih, masih belum is trigger, kita belum pakai yang trigger. Nanti bakal contohin contoh yang trigger itu gimana. Sekarang kita balik lagi ke script. Nah, kita sekarang pakai butuhnya collision. Jadi gimana kita bisa tahu sih kalau dia lagi di tanah? Ini kan pas kita play ini, collider sama collider mereka berdua kan nempel ya, aslinya nempel berarti dia ada collision, ada collide-nya dong, ada benturannya. Nah, kita gimana tahu sih dia itu nge-collide atau enggak? Nah, kita ngeceknya tuh pakai function yang udah ada di bawah Unity-nya, namanya void on collision enter. Ini harus tulisannya begini, on collision enter, karena kita pakai yang 3D enter ya. Tapi kalau misalnya nanti gamenya seandainya coba bikin project baru dan full 2D, pakainya yang 2D. Nah, begini. Sekarang kita pakai yang 3D ya, kita 2D campur 3D ini langsung. Jadi on collision enter. Nah, siapa nih? Kita harus tahu dong benturannya sama siapa. Berarti kita pakai parameter dalam kita bikin collision, karena kita collision berarti kita pakai kan collision. Kalau misalnya nanti seandainya kita pakai yang trigger, kita pakainya collider. Jadi ngedetect berdasarkan collider. Kalau ini kita ngedetect berdasarkan collisionnya, tabrakannya di mana, tabrakannya sama siapa. Jadi pakai collision. Nah, kasih nama other kayak biasa ya parameternya. Jadi ini tipe datanya apa, tipe variabelnya apa, collision, namanya other. Nah, kita mau detect nih nanti. Contoh misalnya ini if. Nah, kita harus tahu nih if other misalnya, if othernya dot game object dot si tagnya sama dengan misalnya namanya tanah atau ground, kita bilang ground, print saya sedang diam di tanah. Oke. Sekarang kita gimana bisa taunya? Kita play nih, misalnya kita play. Oh, nggak muncul apa-apa nih. Kenapa nih? Nah, itu karena kita cube-nya belum kasih tag. Nah, ini game object, si tagnya kita kasih tag dulu. Tadi tagnya apa? Namanya ground ya. Kita kasih nama ground sesuai nama yang sama. Oke, ini tagnya ganti ground. Nah, sekarang kalau misalnya kita play, nah muncul saya sedang diam di tanah. Jadi dia nge-detect dong ya. Oke. Nah, kalau yang tadi itu kan kita pakai validasi ya. Jadi kita validasi kalau misalnya nginjak tanah dia baru jalanin fungsi ini. Nah, tapi kalau misalnya mau nabrak apa aja gitu, dia bakal munculin ini, bakal munculin saya sedang diam di tanah ini. Dihapus aja validasinya sih, langsung aja tinggal pakai itu, tinggal tek. Nah, dia langsung dieksekusi sih. Pokoknya begitu dia nggak collision langsung dijalanin. Nah, tapi kita kan maunya tahu nih dia lagi diam di tanah atau lagi diam di mana gitu. Jadi kita pakai yang tadi ada dot game objectnya, dot tagnya sama dengan ground. Kalau nggak mau pakai tag gitu, misalnya mau pakai name gitu, bisa. Kalau name sama dengan ground, tadi kan name sama dengan ground ya. Nah, dia nggak bakal muncul kalau nama cube-nya nggak diganti jadi ground. Di enter aja kalau mau diganti
baru jalan ke eksekusi ini. Nah, oke, itu kalau mau pakai nama si objeknya. Kalau misalnya mau pakai tag ya tinggal pakai tag aja sih ya, tag lebih aman, lebih enak aja gitu. Oke, karena misalnya kalau pakai nama itu nggak enaknya gini, misalnya ground area A area 1 misalnya, nanti kalau misalnya di dalam game terus pas di copy pasti bakal ada kayak gini nih, namanya mesti diganti lagi. Kalau tag tuh nggak usah, jadi tag udah langsung ground ya ground aja. Nah, ini ground area ground 1. Nah, sekarang kita mau bikin loncat nih ya, langsung aja bool kita butuh pengeceknya bool ya. Bool yang itu sifatnya cuma true or false, jadi misalnya kalau nginjak kita bikin true di tanah, kalau misalnya lagi loncat is ground ya kita ganti jadi false, is grounded ya, jadi lagi di tanah atau enggak nih. Nah, jadi bool kita boleh nggak usah di public ya, bool aja bool is grounded. Ini cuma ada di player doang. Pertama kita bikin, jadi selama is on collide enter tanah, collide tanah nih, kita ganti dulu jadi tag ya. Kalau collide-nya sama ground berarti dia is grounded dong ya, is grounded-nya sama dengan true, berarti benar is grounded-nya. Nah, jadi pas dia nginjak tanah jadi true. Nah, kita mau bikin loncat nih, jadi kayak biasa sih, sekarang pasti udah bakal tahu ya, kan sih terserah kalian ya mau pakai get key-nya apa. Kalau di sini saya pakainya get key-nya key down aja. Kenapa get key down? Kalian pasti udah masih ada inget dong kenapa pakai get key down. Karena apa? Karena key down itu cuman sekali dieksekusi aja, jadi pas sekali pencet sekali doang dia hitung, mau ditekan pun juga dia nggak bakal hitung lagi karena cuma sekali pencet doang, kecuali pencetnya berkali-kali ya. Get key down, key code-nya kalau sini saya pakai space aja, space. Kalian terserah mau pakai yang mana, tinggal pilih sih, tinggal pilih. Di sini ada banyak, mau pakai huruf atau mau pakai yang lain silahkan. Sini saya pakai yang space, space close. Space dia bakal loncatnya kita kayak jump hack. Yang kita pakai air body aja ya, air body breath velocity-nya. Kalau tadi ke kiri kanan kita cuma mainan X, sekarang kita mainan si G-nya. Air body dot velocity dot si X, air body dot velocity. Y-nya kita ubah jadi si jump hack. Nah, oke, kalau udah kayak gini, sekarang kalau misalnya kita space dia bakal velocity-nya loncat, oke, hitungan sih jump hack-nya seberapa tinggi dia loncatnya. Nah, kita coba pakai yang ini dulu, nanti bakal kita lihat perbedaannya apa. Rata-rata sih orang nggak pakai is grounded ya pas ya awal-awal. Kenapa tadi nggak loncat? Itu karena playernya kita, nah jump hack-nya masih 0. Lalu kita bikin 2, bikin 4, contoh sampel. Kita coba 4, tadi loncatnya. Nah, tapi karena kita nggak pakai pengecekan dia masih di tanah, dia bisa loncat terus susah nih walaupun udah di udara nih. Maksudnya kalau udah di udara kan nggak bisa loncat lagi ya. Normalnya sih ya, manusia sih nggak bisa gitu. Nah, tapi biasa ada game-game yang bisa double jump itu bakal ada sedikit lebih kompleks sedikit, cuma ada penambahan aja sih. Cuman ya itu kayaknya nggak bakal dibahas, atau mungkin bakal dibahas di parts berikutnya. Ini langsung aja kita tinggal tambahin kalau kalau misalnya is grounded dia baru loncat, terus baru is grounded ya kita si false-in. Jadi pas kita pencet space dan is groundednya sama dengan true, lagi di tanah, maka dia loncat. Sekarang loncatnya cuma bisa sekali, pas udah di tanah baru bisa loncat lagi. Jadi tutorial kali ini sudah selesai, tutorial loncat di part kita yang ke sini. Kita lanjut berikutnya.